Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 18. Disimak sampai akhir karena di ujung akan ada pertanyaan mengenai tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan tajwid hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walai, lai ada huruf lin, sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan. Walaisatit. Berikutnya di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ta, maka alif lamnya tidak dibaca atau diidghamkan langsung ke ta. Walaisatit tau. Tau ada huruf lin, sebab ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan. Taubatu lilladzi. Ada alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Sebab jika ada lam bertasydid, maka lam ini sebetulnya terdiri dari dua lam sukun dan lam fathah. Lam yang pertama tidak dibaca, dimasukkan langsung ke lam kedua, sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Mana alifnya? Kan alif lam ya. Alifnya atau hamzah wasalnya dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah li. Lilladzi, dzi matobi'i, sebab ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Lilladzina ya'malu. Lu matobi'i, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat. Ya'malunas. Ada alif lam namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak perlu dibaca, dilewat saja. Ya'malunas sayyi. Ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka bukan idgham bi gunnah. Tidak perlu ditahan karena tidak ada gunnah, tidak ada dengungnya. Jadi cukup pakai naber. Sayyiat. Apabila berhenti di sini, hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Kebetulan di sini madnya adalah mad badal, ya, mad syabih bil badal tepatnya ya. Hamzah yang dipanjangkan yang bunyinya a, mad badal ya. Ketemu huruf yang disukunkan ta, maka sama hukumnya mad arid li sukun. Dibaca hamzahnya ini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten. Sayyiat apabila berhenti. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Hatta ada mad jaiz munfasil, sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya fathah panjang pada kalimat hatta, hamzahnya yang i pada kalimat idza. Maka taknya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Hatta idza, dza mad tabi'i, sebab ada alif yang didahului fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Idza hadara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim, sebab ra-nya berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Idza hadara ahadahumul. Alif lamnya namanya alif lam syams, alif lam qamariyah, alif lam qamariyah.
Sebab alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Mau ada huruf lin, sebab ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan saja. Al-mautu qa mad tabi'i, sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan qafnya 2 harokat. Qala inni, nun tasydid gunnah musyaddadah, sebab nunnya bersyaddah atau bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Ni mad tabi'i, sebab ada ya sukun yang didahului baris kasroh. Cara bacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Inni tub. Berikutnya ada qalqalah sughra, sebab huruf qalqalah ba sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Tubetul. Berikutnya ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca idhar atau jelas. Tubetul ana, a mad badal, karena ada hamzah yang berbaris fathah berdiri atau fathah panjang, maka dibaca panjang 2 harokat. Tubetul ana walal. Wala jika berhenti di la hukumnya mad tabi'i, sebab ada alif yang didahului baris fathah, dibaca panjang 2 harokat jika berhenti. Jika wasol atau terus madnya gugur, lamnya dibaca pendek, namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, huruf mad dan lam sukun. Pada lam tasydid terdapat lam sukun dan lam fathah. Maka karena ada 2 sukun bertemu, maka terlepaslah huruf sukun yang madnya yang pertama. Jadi jika wasol lam gak punya mad, pendek bacanya. Walal. Alif lam namanya alif lam syamsiyah, karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Sebab jika ada lam tasydid, sebetulnya lam ini terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam, cara bacanya dimasukkan. Walalladzi, dzi mad tabi'i, sebab ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya dipanjangkan zalnya 2 harokat. Walalladzina mu mad tabi'i, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Yamutuna, tu mad tabi'i, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yamutuna wahum. Lalu berikutnya di sini ada idhar syafawi, karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya kaf, maka dibaca mim sukunnya jelas. Wahum kuffar. Ada mad arid li sukun, sebab ada mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Madnya mad tabi'i, alif sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya ra. Jadi jika berhenti, fa-nya boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kuffar. Kemudian ro-nya apabila berhenti disukunkan, dibacanya secara tafkhim, sebab ro yang disukunkan didahului baris fathah, maka bacanya tebal. Kuffar. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Ula, o-nya bukan pemanjang, bukan waw mad, walaupun hamzahnya dhammah, bukan mad badal, jadi jangan dipanjangkan. Ula, ada mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya fathah panjang, mad tabi'i muqaddar pada huruf lam.
Hamzahnya yang i terdapat pada satu kata yang sama, yaitu ulaika. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ulaika a'tad. Berikutnya ada qalqalah sugro, sebab ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. A'tadna. Na mad tabi'i sebab ada alif yang didahului fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. A'tadna lahum. Berikutnya ada idhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu ain. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Lahum adza. Dha mad tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca dzalnya panjang 2 harokat. Adzaban. Ada idhar halqi sebab ada tanwin fathah bertemu dengan huruf tenggorokan halqi yaitu hamzah a, maka tanwinnya dibaca n jelas. Adzaban ali. Li mad tabi'i sebab ada ya sukun yang didahului baris kasroh, dibaca panjang lamnya 2 harokat. Alima. Ma mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang diberhentikan, dibacanya tanwin fathah ini dipanjangkan 2 harokat, diganti dulu jadi fathah jadi alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.